Haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhanlah yang menyertai kita sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kami rasakan sampai saat hari ini. Dan itu nyata. Hanya karena kemurahan pertolongan Tuhan. Kami bisa sehat, kami bisa kuat. Kami masih dipelihara dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, apa yang Kau mau kami dengar hari ini. Biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak terasa hari semakin cepat, tapi semakin banyak saya melihat, saya mendengar, saya membaca banyak sekali hal-hal yang terjadi pada anak Tuhan. Kesusahan, mengalami pertolongan, sakit, kesembuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi, tapi ada pertolongan bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Hari tua adalah sesuatu yang pasti akan dirasakan oleh semua orang. Semua orang pasti akan tua, ya. Tapi apa janji Tuhan, apa yang firman Tuhan tuliskan tentang hari tua? Mari kita baca dalam Yesaya 46 ayat 4. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang sudah melewati semua karena pemeliharaan Tuhan. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya. Beberapa tokoh Alkitab menikmati masa tuanya dengan sukacita. Dalam Lukas 2 ayat 25, 36, 37 itu di situ ada tokoh-tokoh yang Alkitab yang sudah lanjut usia. Dan salah satu tokoh yang akan kita bahas di sini adalah Ayub. Ayub adalah salah satu tokoh yang masa tuanya dituliskan bahwa dia hidup berbahagia. Coba kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-32. Ya, terlepas dari segala hal yang dia lewati, tetapi dituliskan bahwa Ayub menikmati masa tuanya dengan bahagia. Ayub 32 ayat 16 sampai 17. Ayub pasal 32 16 17. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Ya, luar biasa. Ayub masih melihat anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya kata, dan dia meninggal dalam usia tua, dalam keberkatan Tuhan. Tapi saya ingin sedikit membahas tentang Ayub. Ya, perjalanan hidup Ayub, memang kalau baca di terakhir, maka kita melihat Ayub ini menikmati masa tua dengan sukacita. Masa tua dengan keluarga yang bahagia. Tetapi ternyata ada hal-hal yang dia lewati yang penuh tantangan sehingga dia bisa sampai di titik hari tuanya penuh dengan sukacita, ya. Kita coba, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar
khotbah tentang Ayub, tapi mau diingatkan lagi supaya kita tahu bahwa hidup memang banyak persoalan, hidup memang banyak tantangan, bahkan terasa sakit. Tetapi kalau Ayub bisa, maka kita pun bisa. Kalau Ayub sanggup melewati tantangan demi tantangan yang dia lewati, dan di Alkitab menuliskan bahwa dia di usia tuanya begitu menikmati, maka kita pun juga bisa. Haleluya. Kita coba melihat siapakah Ayub. Mari ya. Ayub pasal yang pertama. Siapa Ayub? Ayub pasal 1 ayat 13 di situ menuliskan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, jadi di Ayub pasal 1 ayat 1 dituliskan dengan jelas bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Siapakah Ayub yang kedua? Ayub pasal 1 ayat yang kedua. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dari Ayub 1 ayat 2 ini menuliskan bahwa Ayub memiliki keluarga yang baik ya. Dia punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki, lengkaplah sudah. Ya, kebahagiaannya sebagai orang tua. Yang ketiga, Ayub 1 ayat ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tidak hanya orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, memiliki keluarga yang harmonis, tetapi dia juga orang yang terkaya. Terkaya di wilayahnya ditulis, di sebelah timur dituliskan, terkaya. Jadi semakin lengkaplah dia. Ayub 1 ayat 5 menuliskan bahwa Ayub juga adalah kepala keluarga yang baik. Jadi secara manusia lengkaplah karakter sifat Ayub ini ya. Karakternya baik. Keluarga harmonis dituliskan. Dia punya anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Dan dia orang terkaya. Begitu juga menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang 5. Baik. Tetapi kisah Ayub tidak sampai di situ saja. Karena ada kisah lain yang harus diperhatikan untuk menjadi bagian dalam pembelajaran kita hari ini dan menjadi bagian dari iman kita hari ini. Ya, di tengah-tengah suasana yang bersukacita, maka terjadilah sesuatu yang diizinkan Tuhan. Saya dapat katakan diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan membanggakan Ayub ini di hadapan iblis. Di ayat yang 7, ayat 1. Pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia
dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkan tanganmu dan jamah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Dalam ayat ini kita mendapat satu rahasia di luar rangkaian khotbah hari ini. Bahwa semua anak Tuhan dipagari oleh Tuhan. Kesehatanmu, hartamu, semua yang kau miliki dipagari oleh Tuhan. Bahkan setan pun tidak bisa menyentuh itu tanpa seizin Tuhan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan segala sesuatu. Karena semua dalam kendali Tuhan. Ya, kita balik dalam khotbah. Jadi Tuhan memamerkan Ayub. Lihat enggak hambaku Ayub. Tapi iblis menjawab, coba ulurkan tanganmu kepada apa yang dia miliki. Pasti dia mengutuki. Dan Tuhan mengizinkan. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengizinkan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi hal-hal yang dramatis. Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Di situ menuliskan bahwa Ayub kehilangan anak-anaknya. Dan Ayub juga di waktu yang sama kehilangan harta kekayaan. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dalam satu rentetan kejadian dituliskan dia kehilangan anaknya dan kehilangan harta. Dalam Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Tidak hanya kehilangan anak harta. Ayub 2 7 dan 8, ayat 7 dan 8 menuliskan bahkan dia kehilangan kesehatannya. Dituliskan di situ bahwa Ayub ditimpa oleh bara yang busuk. Saya baca kamus Alkitab, bara itu seperti bisul yang besarnya seperti bola kasti. Bendana gatal perih. Bahkan di salah satu cerita tulis bahwa untuk menggaruknya aja Ayub harus pakai tembikar. Begitu sakit dan gatal. Ditimpa oleh itu. Tidak hanya sampai di situ, bahkan di ayat yang ke Ayub 2 ayat di 9, di situ dia mengalami pengkhianatan, ya. Pengkhianatan oleh orang yang dikasihnya, istrinya. Dikatakan oleh masih mau tetap bersyukur sama Tuhan. Kutukilah Allahmu dan matilah kau, gitu, matilah kau. Dihanati oleh istrinya. Bahkan di Ayub 17 ayat 1, Ayub juga mengalami putus asa. Ayub 9 ayat 2 sampai 3. Ayub juga pernah merasa kecewa dengan Tuhan. Ada 5 hal ini yang dihadapi oleh Ayub. Ya, luar biasa masalahnya. Padahal orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi dia bisa mengalami 5 hal yang dahsyat seperti ini. Kehilangan anak dan harta, kehilangan kesehatan, dihianati oleh orang-orang yang dipercayai oleh dia. Bahkan dia juga secara manusia mengalami putus asa. Dan ketika putus asa itu ada, terlintaslah rasa kecewanya akan Tuhan. Ini hal-hal yang dihadapi oleh Ayub. Dan kita akan fokus sebenarnya ke bagaimana
solusi dari Ayub ketika dia menghadapi masalah ini. Ini yang penting. Saya tadi sedikit cepat di situ karena penjelasan saja. Saya ingin kita fokus ke solusi yang diambil oleh Ayub ketika masalah-masalah ini datang dalam kehidupan. Karena solusi ini bisa menjadi solusi kita juga kalau kita mendapatkan hal-hal yang mirip seperti yang diderita oleh Ayub. Kita akan mulai lagi di hal yang pertama. Apa yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami kehilangan anak dan hartanya? Ayub 1 ayat 21 sampai 22. Saya baca. Ini masalah pertama ya, yaitu anaknya mati, anaknya meninggal, hartanya habis. Apa yang menjadi jalan keluar? Apa yang maksudnya apa yang menjadi solusi dari Ayub ketika menghadapi masalah ini? Kita baca Ayub 1 ayat 21-22 berkata begini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow. Setelah diambil anaknya, setelah diambil hartanya, Ayub tidak kecewa. Dia tidak marah, tidak bersungut-sungut, tetapi dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wow. Ini yang diambil menjadi jalan keluar dari hidup Ayub. Dia mengucap syukur. Ketika dia mengucap syukur, ayat selanjutnya ayat 22. Alkitab menulis dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Untuk hal yang pertama, Ayub menang. Anak meninggal, harta habis. Tapi dia tetap berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Hal yang kedua, dia mengalami sakit penyakit. Sakit penyakit yang begitu parah. Bahkan untuk sebagian orang ini seperti kutukan. Sahabat-sahabatnya berdatang kepada Ayub dan berkata, kamu buat salah apa sama Tuhan sampai kamu kena begini. Identik dengan kutukan. Tetapi apa yang direspon oleh Ayub? Direspon oleh Ayub dalam menghadapi masalah yang kedua ini. Dikatakan di dalam ayat yang pasal 2, ayat yang ke-10 bagian B. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima apa yang buruk? Tetapi tidak mau menerima apa yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya rasa sampai titik ini Ayub sedikit bertanya-tanya tentang Tuhan. Tetapi di dalam pertanyaannya itu Alkitab menulis dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dia berkata bahwa kepada istri bahwa apakah kita hanya bisa menerima yang baik daripada Tuhan. Dan yang buruk kita nggak mau terima. Sedikit ada nada kekecewaan dari ungkapannya. Tetapi Ayub dituliskan oleh Alkitab dia tidak berdosa dengan mulut. Jadi ketika sakit itu datang, masalah datang, Ayub merespon dengan baik. Sehingga Alkitab menulis dia tidak berdosa
dengan mulutnya. Masalah yang ketiga, yaitu dia dihianati oleh istrinya, bahkan dianggap berdosa oleh sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Di dalam Ayub 42 ayat 7 sampai 10. Di situ menunjukkan respon Ayub adalah dia mendoakan, dia meminta ampun supaya sahabat-sahabatnya diampuni dosanya. Kadang-kadang kita tidak bisa dalam hal ini. Ya. Orang yang begitu dekat dengan kita menyakiti kita. Tapi Ayub merespon masalah ini dengan mengampuni mereka. Bahkan dia berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Dalam masalah yang keempat, putus asa. Ayub merasa, coba kita baca Ayub 17. Ayub 17 ayat yang ke-1. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Wah, di tengah-tengah persoalannya wajar, Ayub itu manusia biasa dan mengalami putus asa. Dia berkata bahwa semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Tetapi di tengah-tengah putus asanya itu, dia merespon juga dengan baik. Di ayat yang ke-23, ayat 10. Ketika dia putus asa di pasal yang ke-17, maka di ayat 23, ayat yang ke-10, ini ayat yang sudah kita hafal. Ayat 23, ayat 10 berkata demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub juga merasa putus asa. Tetapi ketika putus asa itu melanda hidupnya, dia merespon hidupnya. Dia memberikan semangat dalam hidupnya. Dia memberikan kekuatan dalam hidupnya sendiri bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Respon untuk masalah keempat pun dia sangat baik. Tapi dari segala sesuatu yang terjadi dalam kisah Ayub, yang membuat Ayub begitu istimewa, sehingga Tuhan memberkati usia lanjutnya, adalah di dalam Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-5. Saya bisa katakan bahwa inilah rangkuman dari kisah Ayub. Inilah yang ingin Tuhan buat Ayub mengerti. Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa artinya? Ayub itu hidup di zaman bapak-bapak tua-tua sejarah. Ada buku yang menulis bahwa Ayub ini hidup di zaman setelah Nuh, sebelum Abraham. Begitu tua, kitab yang tertua, Ayub. Dari mana dia tahu bahwa ada Allah? Hanya dari pendengaran. Turunkan dari orang tua kepada orang tua, bahwa mereka pernah tinggal di Taman Eden dan lain-lain, sampai Ayub terdengar. Cuma mendengar. Tapi setelah
masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, cobaan, penyakit, dihianati, kecewa, rasa sakit. Ayub mengambil kesimpulan dari semuanya itu adalah kalau dulu aku cuma mendengar, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Wow, Bapak Ibu, respon yang luar biasa. Respon yang luar biasa. Bagaimana sampai Ayub di tengah-tengah segala hal yang dia hadapi bisa muncul hal ini. Bisa muncul pemikiran ini. Bisa muncul dia melihat Tuhan. Karena dia merespon masalah-masalah yang dihadapi dengan baik. Mari belajar Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Persoalan banyak. Masalah banyak. Tantangan, usaha harus. Tetapi cara merespon kita adalah menentukan. Kita melihat Allah tidak dalam persoalan itu. Kalau responnya tidak baik, maka tidak heran. Ujung-ujungnya akan rusak. Tetapi ketika kita merespon dengan baik, anak-anak harta hilang, Ayub dapat berkata, puji Tuhan. Ketika sakit penyakit dia berkata bahwa kau cuma bisa menerima baik sedangkan yang buruk enggak. Ketika dihianati dia berdoa buat orang-orang itu. Bahkan ketika putus asa dia berkata bahwa semangatku patah. Sudah tersedia kuburan, udah pengen mati. Tapi dia merespon itu dengan menguatkan hatinya bahwa Tuhan yang tahu jalan hidupku. Tidak ada yang tahu jalan hidup Bapak Ibu sekalian selain Tuhan. Kita hanya bisa melihat 5 menit ke depan dengan memprediksi. Tapi dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dia tahu dari kita lahir sampai kita mati. Dia yang menentukan. Serahkan sama Tuhan. Respon masalahmu dengan baik. Maka di tengah-tengah masalahmu kita dapat berkata sama seperti Ayub. Kalau dulu hanya mendengar. Kalau dulu saya hanya melihat orang lain ditolong Tuhan. Kalau dulu saya cuma melihat orang lain disembuhkan Tuhan. Kalau lihat dulu saya cuma mendengar. Tapi hari ini aku melihat engkau. Haleluya. Tidak heran masa tua Ayub diberkati oleh Tuhan. Tidak heran dituliskan Tuhan melimpahkan begitu banyak hal. Hartanya dipulihkan, memiliki anak dan laki-laki dan perempuan, dan di Alkitab menulis tidak ada yang lebih cantik dan lebih ganteng daripada ada anak Ayub. Dan dia diberkati dengan harta yang melimpah. Malam hari ini pesan firman Tuhan adalah cara merespon masalah yang baik. Maka ketika kita merespon masalah kita dengan cara yang baik, maka kita bisa melihat Allah di dalam masalah kita. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya diberkati dari muda, bahkan sampai rambut putih pun kita diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat sosial yang ada di rumah. Mulai dari yang paling dewasa hingga anak kecil diberkati oleh Tuhan. Berkati dalam usaha, pekerjaan. Segala sesuatu yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Studi anak-anak TK, SD, SMP yang kuliah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus bangkit, kuat, menang. Haleluya.
gerejaku adalah